Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya buat sengaja untuk membantu khususnya para santriwan santriwati MTS Persis Tarogong kelas 9 dalam memahami pembelajaran bahasa Arab, khususnya tata bahasa Arab atau Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang majruratul asma atau majrur isim. Kaitannya dengan majrur isim ini kita akan bertemu dalam dua session. Al-hissatul ula, pertemuan pertama, yaitu berbicara tentang alamatu jarril ismi, ciri-ciri majrur isim. Dan insya Allah untuk pertemuan yang kedua nanti kita akan berbicara tentang kedudukan isim yang majrur. Baiklah, kita akan mulai pertemuan yang pertama ini, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri majrur isim. Secara garis besar, ciri majrur isim ini ada dua kategori. Yang pertama yaitu ciri dengan harokat akhir, dan yang kedua adalah dengan huruf. Maka ciri majrur isim itu ada 4. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah fathah, dan yang ketiga adalah iya, serta yang terakhir adalah kasroh muqaddaroh. Baiklah, kita akan bahas tentang ciri yang pertama, kasroh. Apa saja isim yang ciri majrurnya kasroh? Kita akan lihat bahwa ciri majrur isim yang kasroh itu ada 3. Yang pertama adalah al-ismul mufrad, isim mufrad atau isim yang menunjukkan pada bilangan 1. Kita ambil contoh, zahabal muslimu ilal masjidi. Pada kalimat ini ada 2 isim mufrad. Yang pertama adalah al-muslimu dan yang kedua adalah al-masjid. Di sini sengaja diperlihatkan 2 contoh untuk membedakan mana isim marfu dan isim majrur. Kalau isim mufrad yang harokat akhirnya adalah dhammah, maka dia dalam keadaan marfu. Sedangkan isim mufrad yang harokat akhirnya kasroh, maka dia dalam keadaan majrur. Isim majrur yang kedua yang ciri majrurnya kasroh adalah jam'ul mu'annatsis salim atau jama mu'annas salim. Bilangan yang menunjukkan pada banyak untuk perempuan. Kita lihat contohnya, zahabatit thalibatu ilal jami'ati. Di sini ada 2 jama muannas salim, at-thalibat dan al-jami'at. At-thalibat jama muannas salim harokat akhirnya adalah dhammah, maka dia dalam keadaan marfu. Sedangkan al-jami'at jama muannas salim harokat akhirnya kasroh, maka dia dalam keadaan majrur. Dan isim majrur yang ketiga yang ciri majrurnya kasroh adalah jam'ut taksir, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Contoh di sini, zahabal auladu ilal masajidi. Ada 2 kata jama taksir. Yang pertama al-aulad, jama dari al-walad, dan al-masajid, jama dari al-masjid. Al-aulad harokat akhirnya dhammah, maka al-aulad jama taksir dalam keadaan marfu. Sedangkan al-masajid jama taksir harokat akhirnya kasroh, maka dia dalam keadaan majrur. Itulah isim-isim yang ciri majrurnya kasroh. Sekali lagi ada 3, ada isim mufrad, jama muannas, dan jama taksir. Ciri majrur isim yang kedua adalah fathah. Yang ciri majrurnya fathah itu cuma 1, yaitu al-ismu la yansorib. Isim la yansorib adalah isim yang tidak boleh memakai harokat tanwin. Sementara kita tahu tanwin adalah ciri isim. Nah, untuk isim la yansorib ini tidak boleh ada tanwin. Ada 7
isim yang termasuk isim layan sorib. Di antaranya adalah alamun muannasun, nama perempuan. Contoh, an Aisyah, Aisyah di sini harokat akhirnya fathah, didahului oleh huruf jar, maka dia dalam keadaan majrur. Ciri majrurnya adalah fathah karena dia termasuk nama perempuan. Yang kedua adalah alamun bi alifin wa nunin fi akhirih. Nama yang berhuruf alif nun di akhirnya. Contoh, qala Sulaimanu li Usmana. Di sini ada kata Sulaiman, nama yang huruf akhirnya adalah alif nun. Kemudian harokat akhirnya domah, dia marfu. Sementara Usman ini adalah nama yang berakhiran alif nun, harokat akhirnya fathah, kemudian didahului oleh huruf jar yaitu li, maka dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah fathah. Yang ketiga adalah alamun ajamiyun, nama asing. Saro Ibrahimu bi Ismail. Ibrahim adalah nama asing bagi orang Arab, karena Ibrahim adalah nama orang-orang Persia. Kemudian Ismail juga adalah nama asing. Ismaila, dia harokat akhirnya fathah, didahului oleh huruf jar, maka dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah fathah karena termasuk layan sorib. Yang keempat adalah alamun sulasiyun, nama yang terdiri dari 3 huruf. Contoh, an Umaru. Umar adalah nama yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian huruf yang pertama harokatnya adalah dhammah, huruf yang kedua harokatnya adalah fathah. Ini adalah syarat. Nama yang terdiri dari 3 huruf termasuk layan sorib, syaratnya adalah harokat awalnya dhammah, harokat yang keduanya fathah. Umaro di sini harokat akhirnya fathah, didahului oleh huruf an yaitu huruf jar, maka dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah fathah. Begitu juga yang kelima, keenam, dan ketujuh. Alamun biwaznil fi'li, nama yang berwajan fi'il, kemudian jama dengan wajan mafa'il, dan nama yang terdiri dari jumlah atau terdiri minimal dari 2 unsur. Maka semuanya termasuk layan sorib, maka ciri majrurnya adalah fathah. Ciri majrur yang ketiga adalah aliyah, ini dengan huruf. Yang ciri majrurnya iya, ini ada 3. Yang pertama al-ismul musanna, isim yang menunjukkan pada bilangan 2. Contoh, yarsumu tilmidani bil qalamaini. Di sini ada 2 isim musanna, yaitu at-tilmidani dan al-qalamaini. At-tilmidani musanna karena ditambah alif nun. Kalau isim musanna huruf tambahannya alif nun, maka dia dalam keadaan marfu. Sedangkan al-qalamaini huruf tambahannya ya nun. Kalau isim musanna huruf tambahannya ya nun bisa mansub, bisa majrur. Karena di sini ada huruf jar bi, maka al-qalamaini dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah iya. Yang kedua, jama muzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan pada bilangan banyak untuk laki-laki. Sarol mu'minuna bil muslimina. Ada 2 kata jama muzakkar, yaitu al-mu'minun dan al-muslimin. Al-mu'minun jama muzakkar salim, huruf tambahannya waw nun. Kalau jama muzakkar salim huruf tambahannya waw nun, maka dia dalam keadaan marfu, cirinya waw. Sedangkan al-muslimin huruf tambahannya ya nun. Kalau jama muzakkar salim huruf tambahannya ya nun, maka bisa mansub, bisa majrur. Karena didahului oleh huruf jar, maka al-muslimin dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah iya. Dan yang ketiga, isim yang ciri majrurnya adalah iya adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 itu ada abu, ada akhu, ada hamu, ada fu, azazu. Kalau asmaul khamsah huruf akhirnya iya, maka dia dalam keadaan majrur. Contoh di sini an Abi Hurairah. Abi asalnya abu. Karena di sini ada huruf jar, maka abi dalam keadaan majrur yang tadinya waw berubah menjadi iya. Maka abi dalam keadaan majrur, ciri majrurnya iya karena termasuk al-asmaul khamsah. Itulah isim-isim yang ciri majrurnya dengan iya. Dan yang terakhir adalah ciri majrur itu kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kira. Ada 2 isim yang ciri majrurnya kasroh, yaitu al-ismul maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya alif lazimah. Seperti di sini kata Musa. Falamma sakata an Musal ghadabu. Musa ini didahului oleh huruf jar yaitu an.
maka Musa dalam keadaan majrur. Apa ciri majrurnya? Ciri majrurnya adalah kasroh muqaddaroh. Kasroh muqaddaroh itu adalah kasroh yang dikira-kira ada di huruf alif lazimah, tapi di sini tidak kelihatan. Makanya disebut kasroh muqaddaroh. Begitu juga yang kedua. Yang kedua adalah al-ismul mankus. Isim mankus yaitu isim yang huruf akhirnya ya lazimah. Contoh di sini al-qadi. Al-qadi adalah isim mankus didahului oleh huruf jarbi, maka dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah kasroh muqaddaroh, yaitu kasroh yang dikira-kira ada di alif atau di ya lazimah. Itulah ciri-ciri majrur dengan kasroh muqaddaroh, yaitu ada di isim maksur dan isim mankus. Baiklah santriwan-santriwati yang Ustadz cintai. Jadi di sini sekali lagi untuk ciri majrur isim itu ada 4, kasroh, fathah, iya, dan kasroh muqaddaroh. Dengan penjelasan tadi apa saja isim yang termasuk cirinya kasroh, fathah, iya, dan kasroh muqaddaroh. Kita akan lanjut kepada tadribat, latihan. Kita akan mencoba melarapkan apa yang tadi dijelaskan dengan contoh-contoh berikut. Seperti di dalam contoh di sini di surat Al-Mulk kita akan lihat ada beberapa contoh isim dalam keadaan majrur. Jadi tugasnya silahkan oleh kalian tentukan. Isim-isim yang digarisbawahi di sini adalah isim dalam keadaan majrur. Maka silakan sebutkan ciri majrurnya dan alasannya apa. Kalau misalkan di sini ciri majrurnya kasroh, alasannya isim mufrad. Di sini ciri majrurnya fathah, alasannya adalah isim lan sorif dan yang seterusnya. Itu adalah melatih untuk kita bagaimana supaya kita lebih paham lagi dalam pembahasan yang sudah diberikan. Demikianlah anak-anak tentang pembahasan majrur atau isim majrur dengan ciri-cirinya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kaitannya dengan kedudukan-kedudukan isim majrur. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita khususnya dengan pembelajaran bahasa Arab. Jazakumullah khairan katsira bihtimamikum ilalikum assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.